Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada itu, saudara-saudara adik-adik, kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan membacakan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya akan menyampaikan sedikit tentang takdir. Walaupun Rasulullah menyampaikan takdir itu tidak perlu dibahas secara mendetail, tetapi agar jangan salah paham, apalagi mohon maaf, kita ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah imannya tentang takdir itu bukan qadariyah dan bukan jabariyah. Mohon maaf, contoh iman kepada takdir yang model jabariyah. Sudahlah, pemerintah sudah mengesahkan undang-undang cipta kerja. Muhammadiyah tempat kita bernaung dalam mendakwakan Islam. Saya tidak usah jauh-jauh kemana-mana. Di antara yang menolak undang-undang itu, ada yang mempertanyakan dari kalangan Muhammadiyah ini, kok ditolak? Sudah ada ahlinya yang membahas. Setelah itu banyak yang demo. Mengomentari penolakan itu, ada orang yang mengatakan, mau dibuat apapun peraturannya, kalau memang rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah, ya sudah, bukan dibuat undang-undang macam apa. Ini bukan ahli sunnah, Pak. Hati-hati yang seperti itu. Ini orang jabariyah. Jabariyah itu manusia itu kepeksa. Masuk surga ya kepeksa, masuk neraka ya kepeksa, dipaksa sama Tuhan. Manusia itu seperti wayang, dalamnya adalah Allah. Wis pokoke manut saja karo Gusti Allah. Kalau seperti itu Bapak, mohon maaf, tidak ada perjuangan. Tidak usah ada perjuangan. Nanti jatahnya kita merdeka kan ya merdeka. Tidak usah dilawan Belanda itu. Mohon maaf seperti itu di antara. Saya ingin Bapak pernah mendengar hadis ini ya. Tapi kalau orang Islam pernah mendengar, walaupun barangkali tidak jelas, tidak lengkap yang didengar, tapi intinya pernah mendengar hadis yang seperti ini. Inna ahadakum yujma' Saya sampaikan di awal, Rasulullah berpesan kita tidak usah membahas secara mendalam tentang takdir. Tapi ini perlu kita sampaikan supaya sekali lagi jangan salah paham kita.
nanti terjebak dalam yang Jabariyah tadi. Jadi apa-apa dipasrahkan Gusti Allah. Maaf. Manusia itu diciptakan berupa nutfah selama 40 hari. Nutfah itu kemudian menjadi gumpalan darah selama 40 hari. Gumpalan darah menjadi gumpalan daging selama 40 hari. 40, 120 hari Allah tiupkan roh. Mohon maaf. Jadi saya mau ingin tahu bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang hadis ini. Mohon maaf, di Muhammadiyah ada prinsip menggunakan dalil itu tidak boleh sepotong-sepotong. Harus utuh dalil itu dipakai. Jadi mohon maaf, untuk memahami ini maka perlu dalil-dalil yang lain yang dari Rasulullah, bukan rekayasa kita. Maka kemudian Allah menulis rizkinya. Yukmaru bi arba'i kalimatin kataba katbu bikatbi menulis. Omongannya aja tidak benar orang Islam itu. Jodoh sudah ditetapkan. Mana jodoh tetapkan? Siapa yang bisa membuktikan, menghadirkan dalil jodohnya sudah ditetapkan? Mana? Satu menurut saya. Kita tidak boleh sembarangan ngomong Bapak Ibu. Jodohnya sudah ditetapkan. Mana jodoh tetapkan? Bikatbi menulis rizkinya. Oh, tidak usah. Memang kalau sudah jatahnya kaya ya kaya. Kalau begitu Jabariyah Pak, Jabariyah bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Oh, mau kamu jungkir balik kalau memang sudah ditulis secara miskin ya miskin. Mohon maaf, itu Jabariyah. Bukan itu akidah kita ya. Ajalnya kayak kematiannya. Sa'iyun amsa'idun. Bahagia atau sengsara dia. Saya tak tahu. Jadi kita ini sengsara atau bahagia sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu Pak ya? Itulah Jabariyah yang sesat tadi itu, mohon maaf. Mohon maaf. Itulah Jabariyah yang sesat tadi itu. Wis mas, wis bapak silat, wis ditulis sengsara, wis manut baik. Itu ayat. Dan Allah dalamnya. Wis mas silat jatah dijajah rondo. Dulu wayang merdeka, wis manut wae ora usah perang. Itu Jabariyah dan itu sesat Pak. Mohon maaf. Ahli sunnah itu tidak Jabariyah. Jabariyah itu sesat, maaf buat ahli sunnah. Terus pemahamannya gimana Pak? Ini lagi masih rangganya dengan ini. Pokoknya wayahe lagu neraka ya neraka sira. Pak, hati memahami hadis ini. Salawahi demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, kalian itu ada yang umurnya 60 tahun, 59 tahun 11 bulan. Dijatah 60 tahunnya. Ini model Jabariyah ini Pak. Sekali lagi model Jabariyah begitu pahamnya. Dijatah Allah umurnya 60 tahun, 60 tahun, 59 tahun 11 bulan. 59 tahun 11 bulan 28 hari. Berbuat pekerjaannya ahli surga. Sisa 2 hari melakukan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Terjemahannya seperti itu, gelundungan begitu itu juga Jabariyah. Itu juga Jabariyah. Mohon maaf. Tinggal saya kasih lagi nih Pak. Beramal yakmalu amalah
Ya'malu bi amali ahlil jannah. 59 tahun 11 bulan 28 hari tadi itu mengerjakan perbuatannya ahli surga. Surga tinggal satu hasta, tinggal 2 hari lagi mengerjakan ternyata dia ya'malu bi amali ahlin nari fayudkhiluha, masuk neraka. Nah, sebaliknya juga jatah umurnya 60 tahun 59 tahun 11 bulan 28 hari tadi kerjaan yang dilakukan selama ini kerjaan ahli neraka. Sisa 2 hari melakukan pekerjaan ahli surga, masuk ke surga. Mohon maaf, begini terjemahan yang gelundungan seperti ini Pak, mohon maaf, itu pahamnya orang Jabariyah dan itu sesat, mohon maaf. Hati-hati yang ini dalil Pak, dalil. Tapi dalil ini harus dipahami dengan benar. Untuk dapat memahamkan dengan benar, maka kemudian sekali lagi agama Islam itu tentang takdir, bukan hanya satu hadis ini. Nah, itu yang penting Pak. Berdalil itu utuh, tidak boleh sepotong-sepotong. Hanya sepotong, yang lain dilabaikan, tidak benar. Satu tadi itu ya, menurut Pak ya. Kemarin sudah kita bahas. Mohon maaf. Kadang-kadang kita itu radong Pak. Mohon maaf. Ngaji ini radong. Ini sepotong-sepotong tadi. Kemarin bahas masalah iman pada hari akhir. Bukankah di sana ada timbangan? 59 tahun berbuat perbuatan ahli surga itu ditimbang nanti. Itu ditimbang. Yang 2 hari perbuatan ahli neraka ditimbang juga. Jadi tidak kemudian mohon maaf yang terjemahan gelundungan tadi itu tidak. Betul itu seperti itu. Tetapi mohon maaf, perbuatan ahli surga yang selama 59 tahun itu tadi dicatat oleh malaikat perbuatan ahli surga betul, perbuatan baik betul. Tetapi mohon maaf, ingatlah, amal itu tergantung dari niatnya. Dan itu malaikat tidak tahu Pak. Orang mati dalam perang, katakanlah mohon maaf, perang tenanan melawan orang kafir, mati dia gugur, dicatat malaikat gugur mati, malaikat menyebutnya syahid. Oke, orang-orang begitu lah. Tapi mohon maaf, bagi Allah itu bukan mati syahid, karena niat. Pertama, ini contohnya, manusia pertama nanti akan diadili di antara orang-orang golongan manusia yang pertama-tama diadili adalah orang yang rajulun ustus tidak dianggap mati syahid. Fa'utiyabihi. Nah itu, saya beberapa kali walaupun bukan seperti itu, tapi kita menggambarkannya supaya kita mudah paham. Besok itu kita diputarkan video kita Pak, berangkat perang. Ini kamu Mas? Iya. Iya ya Allah, itu saya. Kamu bawa modal apa saja perang itu? Ya itu tadi ya Allah, videonya itu. Saya bawa pedang, bawa macam-macam. Oh iya. Akhirnya kamu mati Mas ya? Iya ya Allah. Mati kamu dalam posisi seperti itu, dulu mati dulu. Iya ya. Oh kamu kemudian dikubur di makam pahlawan. Oh itu saya sudah tidak tahu ya Allah. Istrinya dapat penghargaan bintang Mahaputra, menerima dari presiden. Oh saya tidak tahu ya Allah. Kamu senang tidak Mas gitu? Senang ya Allah. Oke, lihatlah Mas. Kutil tafika kata ustus gitu. Allah berkata, kadzabta, kamu sebenarnya itu bukan mati syahid. Mereka tidak tahu isi hatimu. Catatannya ya seperti itu, rekamannya kayak tadi itu. Sampai di sini mulai nyambung Pak ya. Sampai menjelang mati itu masih memperlakukan jalan kematian apa? Jalan kematian ahli surga. Ternyata itu bukan jaminan Pak, mohon maaf.
itu bukan jaminan. Jadi hadis ini menjelaskan di antaranya, sedikit membantu penjelasan tentang hadis tentang takdir tadi yang ditulis 4 tadi. Kalau Mas, berangkat perang itu supaya yuqalu jariun. Nggak tahu orang Jawa menyebut jari Pak ya. Jari itu berani. Jari itu berani. Jadi kalau disebut jari, apa ini bukan? Jadi berani. Kamu berangkat ke medan perang itu, niatmu tidak tulus, Mas. Niatmu supaya kamu dibilang seorang pemberani. Aku berlaga di medan perang seperti itu gagal. Memang niatmu itu. Apa gila? Tadi kamu bukakan rekamannya toh. Orang menyebutmu gagah berani, luar biasa kamu ketika perang itu. Wah, luar biasa beraninya kamu menghadapi sekian musuh, kamu tebas semuanya. Itu sudah kamu dapatkan. Summa umirohi. Intinya Nun Sewu, dia niatnya tidak tulus karena Allah. Ini Pak, kemudian dia perintah, Allah perintahkan malaikat. Malaikat, tarik orang ini ke neraka di atas mukanya. Seret orang ini ke neraka di atas mukanya. Ini juga mohon apa? Jangan gara-gara hanya dilihat itu saja kemudian ke neraka, tidak, mohon maaf. Ditimbang lagi itu amalnya. Ditimbang lagi itu amal. Yang tidak ikhlas tidak ada catatannya, nanti ditimbang. Sehingga sekiranya timbangan ternyata amal baiknya itu tidak bisa masuk timbangan, sehingga tidak mempengaruhi timbangan baik, justru yang berat timbangan jeleknya, ya ke neraka. Gitu loh ya Pak ya. Nun Sewu. Kita tinggi. Niat ini penting Pak. Kemudian diperintahkan malaikat akan menyeret orang itu di atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi, masuk neraka itu juga tidak hanya pakai satu dalil ini Pak. Semua dalil tentang surga neraka harus dipakai. Termasuk iman pada hari akhir kemarin itu, ada timbangan itu juga dipakai. Jadi tidak kemudian diperiksa dia hanya gara-gara mati syahid yang tidak ikhlas itu, kemudian nyemplung neraka, sekali lagi tidak Pak. Jadi begitu cara kita berdalil itu. Akhirnya inilah yang jadi problem kita ini Pak, orang Islam. Terus yang dinamakan takdir itu apa gitu. Ini problemnya itu di sini Pak. Mas Ari. Ke sini Mas. Tolong dibacakan Mas. Dibacakan halaman. Anda ngadep ke sana. Jamaah bisa lihat tulisan di halaman 177. Tak tampilkan gambar bukunya Pak ya. Ini yang ditulis oleh Ustaz Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah. Segala ketentuan. Segala ketentuan, undang-undang, peraturan dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada atau mewujud, yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Segala ketentuan, undang-undang, peraturan dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada atau mewujud, yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Takdir itu begitu Pak. Sebelum sampai penjelasan itu dulu Mas Ari, mohon maaf saya bukannya maksud memuji, tapi dulu kan Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad, duduk kemudian dua lututnya diletakkan pada lututnya Nabi. Sahabat kemudian jengkel, ini siapa orang kok tidak ada sopan santunnya itu.
Beliau kemudian menyampaikan 3 perkara: iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu apa? Kalau iman Iman itu percaya. Iman Abu Jibril menyampaikan pada Rasulullah wal iman. Rasulullah menjawab apa? antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah kita. Ulangi yang terakhir, Mas. Qadar tadi itu. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Di sini saja kita sudah tidak ngikut dalil, Pak. Boleh gitu. Nah, nanti Mas tak suruh baca lagi. Tidak tidak apa. Mohon maaf. Dari sini saja kita itu sudah tidak manut Nabi, mohon maaf, Pak. Kalau ditanya rukun iman yang terakhir itu apa? Jawabannya qadar. Jibril tidak mengajar. Jibril tidak mengajarkan qadar dan qadar, mohon maaf. Yang diterima Rasulullah itu dari Allah lewat Jibril. Rasulullah menjawabnya seperti itu, Jibril yang mengajarkan. Disaksikan oleh Jibril, jawaban Nabi begitu. Tidak ada Thomas qadar dan qadar. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar, baik itu qadar yang baik maupun qadar yang jelek. Nanti baru kita bahas yang tak qadar tadi itu, tak qadar tadi itu tadi yang dibaca Mas Ari itu. Peraturan Allah, hukum Allah yang dibuat oleh Allah untuk mengikat terhadap segala sesuatu yang terjadi, dan itu terikat oleh hukum sebab dan akibat. Jadi yang ditulis itu bukan nikah umurnya 60 tahun Mahdi Hais ini, bukan itu, Pak. Aturan dan hukum yang ditulis oleh Allah itu. Jadi aturan dan hukum. Tadi Mas Arya. Anu tahu kita lagi supaya dah ingat-ingat lagi, Pak ya. Waktu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau di Quran, di hadis begitu. Kalau di Quran ada kata qadha, tidak ada hubungannya dengan ini, Pak. Tidak ada hubungannya dengan rukun iman yang tadi. Surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tidak ada hubungannya dengan bahasa ini. Kadang kita mohon maaf, itu tadi, maka perlu kita tidak membahas bagaimana yang tidak dianjurkan Nabi, kita tidak membahas takdir kemudian begitu, tidak. Tapi supaya tidak salah, ini perlu dijelaskan. Nah, supaya tidak salah perlu dijelaskan. Nah, ditanya kemarin, Pak. Iman hari akhir katanya sudah tuntas. Nah, sekarang kita ke takdir ini. Terus nomor halaman hikmah, Mas. Hikmah beriman pada takdir. Halaman 191, hikmah pertama. Hikmah iman kepada takdir. Seorang muslim wajib beriman dengan takdir. Al-qadar khairuhu wa syarruhu. Nomor 1, bentuk yang pertama, melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan undang-undang, aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai di sini dulu. Yang ditetapkan oleh Allah itu aturannya, Pak. Tidak kemudian ditulis, maaf, Pak Fahuri hartanya sekian miliar. Si fulan hartanya 3.000. Tidak, bukan itu. Bukan itu. Allah yang maha agung, maha mulia kok ngurusi seperti itu. Jadi bukan itu. Yang ditetapkan itu. Hukum, aturan, undang-undang itu. Oleh karena itu, Mas Ari, oleh sebab itu manusia harus mempelajari, memahami dan mematuhi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut supaya dapat mencapai keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat nanti. oleh karena itu
Yang ditetapkan itu aturan undang-undang hukumnya Allah. Aturan supaya kita itu selamat, Pak. Dunia akhirat. Oleh karena itu, manusia harus tahu aturan ini supaya selamat. Allah yang menciptakan kita ini supaya selamat. Non sewu. Pabrik jam membuat jam supaya jam itu selamat, maka dibuatlah aturan itu. Dibungkusnya itu, Pak. Ini jam ini tidak tahan dengan air, maka jangan dicemplungkan air. Itu aturan itu. Tidak tahu aturannya, jamnya kotor, cemplungkan lubang. Ya tidak selamat itu, Pak. Tidak selamat itu. Kita masalah itu, Pak. Mohon maaf, gitu, Pak ya. Jadi non sewu. Ini juga banyak pelajaran yang ditulis. Kita kembali diskusi sama malam kemarin di Mas Ari. Diskusi sama teman-teman ini, anak-anak muda ini yang ke depan akan melanjutkan estafet kita. Bukunya Pak Yunahar, di antara yang keluar kata-kata, bukunya Pak Yunahar ini 2 buku. Kuliah Akidah Akhlak. Mohon maaf, kita tidak menyinggung buku-buku yang lain. Agama kita kan menurut ajaran Islam, menurut Muhammadiyah itu dipilah jadi 4. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Ini akidah akhlak ini luar biasa tulisannya Pak Yunahar ini, Pak. Mohon maaf, sederhana, tidak bertele-tele, tidak jelimet, bahasanya sederhana, mudah dipahami, tapi luar biasa. Apa saja bukan melakukan akan nanti dibahas sebenarnya mau dilaksanakan di Gresik. Musyawarah Nasional Tarjih, zaman dulu bahasanya Muktamar Tarjih. Biasanya akan menyusun masalah akhlak. Makanya kita pakai bukunya Pak Yunahar saja lah. Tapi karena Muhammadiyah itu bukan organisasi pribadi, bukan milik pribadi, segala sesuatu juga bukan pendapat pribadi, maka memang harus diputuskan bersama-sama. Tapi alhamdulillah sebelum itu terwujud lewat Persyarikatan Muhammadiyah disusun nanti panduan akhlak Islam itu seperti apa. Ketua Muhammadiyah yang juga ketua MUI sudah menyusun kuliah akidah dan kuliah-kuliah akhlak. Jadi begitu Bapak Ibu. Nur sewu, termasuk mohon maaf, saya ditanya masalah, saya sampaikan di mana kemarin. Mahasiswa santri yang di laki-laki yang di luar Noy. Saya mengajar akidahnya juga. Sudah saya jelaskan, tapi ternyata tidak paham. Saya jelaskan seperti tadi itu ternyata tidak paham. Tidak apa-apa, untuk menambah pemahaman silakan kalau ada yang bertanya. Bertanyalah mahasiswa itu. Jadi apakah kita kaya dan miskin itu sudah ditetapkan oleh Allah? Loh, kamu kok masih balik ke sana lagi, saya bilang. Oke, sebelum saya jawab ditetapkan atau tidak, saya bilang ini Pak, ditulis di sana kaya, si fulan ditulis tidak kaya. Sebelum itu saya jawab, orang itu umumnya tidak mau miskin, Mas ya. Iya. Pernahkah Anda mendengar Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani ma'azumratal masakin? Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami bersama orang-orang miskin. Dengar hadis itu, Mas. Itu doanya Nabi loh, Mas. Nabi itu panutan teladan kita harus diikuti. Siap tidak berdoa seperti itu? Jadi sebelum saya jawab yang kaya miskin tadi ketetapan Tuhan atau bukan, saya ajak ke sana dulu, Pak. Supaya orang itu juga cara memandangnya itu benar. Tidak kemudian yang miskin itu. Jadi tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Antum tuh selalu Nabi itu apa itu, kalian bisa kaya itu kan ada orang miskin. Minimal tadi orang bisa bandingkan kamu kaya dia tidak, itu kan ada orang miskin, Pak. Satu kampung itu tidak ada, mohon maaf, yang punya mobil, tapi ada yang punya sepeda motor, sudah dia katakan kaya itu. Nah, dia yang paling banyak hartanya. Kamu bisa dikatakan kaya karena pertolongan orang-orang miskin itu. Minimal sebutannya itu. Pak Sarul ini sehari-hari
bisa mendapatkan laba. Tapi beliaunya di sini tidak kemana-mana. Nanti tokonya buka masih di sini. Itu kalau pegawainya mogok, nggak ada masukan Pak. Maka Tuhan tuh Pak Maruli sama doa Pak Ikum tadi, Sawi itu satu. Besok itu Mas, yang masuk ke surga pertama kali itu orang miskin. Maaf, angkanya saya lupa. Pastinya berapa? Nanti mohon dikoreksi Pak. Antara 500 tahun atau 500.000 tahun, maaf, angka itu lupa saya. Oke, disebut 500 tahun, kita ambil yang kecil. Nanti kalau itu saya bukakan, ada saya catatannya di laptop itu. Tetapi satu hari di akhirat itu, fi yaumin kana miqdaruhu 1000 tahun. Satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia. Lihat ini di sana itu di akhirat besok itu, jarak antara orang kaya dan miskin yang kena ke surga itu orang miskin, yang kaya belakangan. Kenapa kok bisa begitu? Nah, pertanggungjawaban 4 Pak. Hartanya diperoleh dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Salah satu yang 4 itu harta. Kaya itu kan urusan harta Pak. Kalau orang miskin yang dipertanggungjawabkan apa? Kalau orang miskin yang dipertanggungjawabkan itu apa gitu. Tapi mohon maaf, satu itu, 2 itu. Yang ketiga, Nabi itu Mas. Mohon maaf, Mas Ari. Saya bilang Gani Bang. Gani Bang ya. Rampasan perang. Rasulullah mendapat jatah berapa Mas? 1/5. Indonesia dapat, mohon maaf, Indonesia itu tidak pernah dapat ganti rugi dari Belanda. Justru Belanda menuntut ganti rugi ke Indonesia. Celakanya penjajah itu Pak. Dan itu kok yang mau, Soekarno dan Soeharto kok yang mau. Itu lunas zaman Pak Harto Pak. Celaka betul Indonesia itu Pak. Sudah dijajah, ditindas. Katanya merdeka, Belanda menuntut ganti rugi. Itu dibayar Pak sama Indonesia. Nanti Bapak bisa telusuri di internet. Berapa nilainya itu, luar biasa jumlahnya. Kalau Jepang sesama bangsa Asia tidak Pak. Selama 3 tahun berapa bulan itu dijajah Jepang. Jepang itu ngasih rampasan perang, tapi tidak dirupakan duit Pak. Dirupakan fasilitas-fasilitas untuk kelancaran pembangunan. Salah satunya adalah di Jawa ini, salah satunya adalah di Tulungagung. Itu terowongan Niyama namanya. Terowongan Niyama 2. Terowongan Niyama 1 sudah dibangun dulu waktu penjajahan. Belum tuntas, dilanjutkan lagi oleh Jepang. Nilainya itu dianggap sebagai biaya rampasan perang, mengganti kerugian Indonesia selama di Jepang itu. Itu mohon maaf, sekiranya kalau di total rampasan perang itu ada sekiranya banyak, ada 1000 triliun, maka jatahnya Rasulullah itu 1/5-nya 200 triliun. Mohon maaf, tetapi Rasulullah itu, mohon maaf, ibu-ibu mendengar istrinya Rasulullah mengatakan, ditanya, hari ini makan, kita mau makan sarapan apa istri? Tidak ada sarapan baginda. Mau masak apa? Tidak ada yang bisa dimasak. Itu orang yang dapat rampasan perang 1/5 seperti itu Pak. Meninggal dunia Rasulullah tidak mewariskan harta. Mohon maaf seperti itu. Abu Bakar dulu pernah menyetorkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Punya harta Pak, seluruhnya disetorkan. Saya bilang, itulah mentalitasnya orang-orang Islam, itu begitu harus. Jadi kelak itu yang pertama kali ke surga ya orang-orang itu. Selesai pertanggungjawaban. Kenapa mana hartamu 10 triliun tak serahkan Rasulullah? Selesai tanggung jawabnya Pak. Itu dulu disampaikan oleh Ladismu Jawa Tengah di gedung PDM itu Pak. Serahkanlah hartamu itu ke Muhammadiyah. Besok supaya tidak ruwet di akhirat itu. Besok supaya di akhirat itu tidak ruwet pertanggungjawabannya itu. Jelimet sekali. Aku kemarin beli apa saja, habis berapa kemarin dalam 1 hari itu? Habis sekian ratus ribu. Coba apa saja?
100.000 beli kuota. Beli kuota. Terus kamu gunakan apa kuotamu itu? Kamu pakai nonton apa? Kamu lihat apa? Kamu ngirim berita kepada siapa? Kamu begini pada siapa kemarin itu? Kamu itu kan ada gambar-gambar itu Pak ya. Ada gambar kepala warnanya kuning, mulutnya mengeluarkan cairan hijau. Kadang-kadang kan begitu, ada teman yang ngirimi kabar kita malas membalas, kemudian pencet gambar itu saja. Kamu mengirim gambar orang muntah kemarin kepada siapa itu? Nah, jadi apa urusannya? Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada, jadi pemahaman nanti kita bisa lanjutkan dengan mohon maaf sebelum lupa Pak. Bapak-bapak boleh yang belum tahu, adik-adik, ibu-ibu yang belum tahu, tak kasih tahu mentalitas orang Islam sekali lagi. Bukan seperti orang kafir Pak, orang Islam ini. Apa itu? Bulan ini Turki melunasi hutangnya negara Somalia kepada IMF. Somalia itu negara di timur Afrika, di tanduk Afrika itu Pak. Orang kalau ada peta Afrika di tanduk yang menjorok ke Jazirah Arab itu Pak. Di sana di Afrika Timur itu Somalia, mayoritas Muslim. Tapi miskin Pak Somalia itu. Hutang ke IMF jatuh tempo dilunasi sama Turki. Nah, Turki sudah lama lunas hutangnya ke IMF itu. Sehingga dia mau bicara apa itu bebas. Tidak ada tekanan dari manapun. Nah, kalau pribadi-pribadi itu saya lupa itu hadis. Jadi ada kaitannya Pak ya. Masalah hutang. Ada di fikih Islam itu ada yang Sulaiman Rosid. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada di ujung itu, sebelum ujung perlindungan waragatid daini. Ya Allah, nanti kalau ada yang ingat sahabat yang meriwayatkan itu, yang mendengar langsung dari Rasulullah tentang doa ini, nanti disebutkan. Jadi perlindungan dari utang. Hari ini Konselpa Indonesia setelah dapat pinjaman utang dari Australia, 3 hari yang lalu tanda tangan lagi utang dari Jerman. Jadi teman saya dari Tegal itu nulis komentar, apa dulu sekolahnya diajari ngutang terus ya, kerjanya kok ngutang dulu. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah, kalau bisa orang Islam itu jangan punya utang. Karena utang itu menyebabkan siang tidak bisa tidur, siang tidak bisa istirahat, malam tidak bisa tidur. Nah, utang itu bisa membuat orang jadi macam-macam, jadi bohong, jadi macam-macam. Nah itu hadis itu diriwayatkan oleh sahabat, mohon maaf saya lupa namanya. Sahabat yang meriwayatkan hadis doa perlindungan yang diajari Nabi, doa perlindungan hutang itu, ketika ada orang punya hutang meninggal dunia Pak, diumumkan siapa yang masih punya hutang yang diutangkan kepada jenazahnya, nanti berhubungan dengan keluarganya. Tidak biasa begitu ya. Nah, saya tidak ada hutang, dia masih punya hutang kepada saya. Berapa jumlahnya? Banyak. Dan itu saya perlu. Kalau hubungan dengan keluarganya dihubungi, kami tidak punya harta. Terus sahabat tadi yang jadi juru bicara pemberangkatan jenazah tadi itu, kalau zaman sekarang, dia mengatakan, siapakah yang akan menanggung hutangnya orang itu? Mohon maaf ya. Sepertinya dia bukan MC-nya, jadi bukan MC-nya dia Pak. Siapakah yang akan menanggung hutang saudara kita ini? Dia besok di akhirat masih dituntut hutangnya itu. Tadi yang sahabat Rasulullah tadi yang diajar Rasulullah doa utang tadi itu Pak, dia kata, saya yang akan menanggung utang. Oh nanti tak carikan di Bulughul Maram ada itu Pak. Saya akan menanggung utangnya dia. Orang yang nanggung utangnya ini Pak, bukan orang kaya Pak, orang miskin. Berani ngomong begitu. Saya akan nanggung utangnya. Gimana caranya dia nanggung utangnya?
Bu, ibu mau nggak bantu mayat itu supaya selamat dari pertanggungjawaban di akhirat? Tolong turunan, Bu. Megakan itu, Pak. Bapak mau nanggung utangnya. Jadi mentalitas orang Islam itu begitu, Pak. Individu begitu, kalau kelompok ya kayak turmi tadi itu. Kalau kelompok kayak turmi tadi. Nah, ini menurut saya, kita orang Islam masih jauh itu, Pak. Secara institusi negara jauh sekali kita. Secara kelompok kecil juga masih jauh kita. Mohon maaf, masih jauh sekali dari. Setelah itu saya sampaikan mahasiswa tadi. Anda siap jadi orang kaya seperti itu, Mas? Orang kaya seperti itu, suatu saat istrimu mau masak aja, kamu kaya, tapi mau masak saja istrimu bingung mau masak apa. Terus kamu mati, tidak meninggalkan warisan harta kepada anak cucu. Siap jadi orang kaya seperti itu. Jadi, jangan hanya lihat kekayaannya, jangan lihat hanya sebutan kayanya, tapi lihatlah mentalitas orang Islam itu seperti itu. Kami kira begitu, Bapak Ibu. Jadi lagi takdir tadi itu seperti itu, Pak ya. Jadi takdir itu aturan yang dibuat oleh Allah supaya kita itu selamat. Oleh karena itu kita harus tahu aturan itu, Pak. Maka hari ini Bapak sudah menjalankan itu. Bapak ngaji di sini itu dalam rangka supaya tahu aturan itu tadi, supaya selamat takdir kita itu, Pak. Jadi yang dicari itu takdir selamat. Kami kira begitu, Pak ya. Termasuk menurut saya, Bapak Ibu. Jadi masalah takdir ini juga aturan. Terus kalau takdir itu aturan, terus kalau ada Allah menciptakan orang cacat sejak lahir itu gimana? Ya itu aturan juga, saya kira. Aturan yang digelar oleh Allah dalam bentuk orang cacat. Itu kan saya Bu, alhamdulillah Allah memberi orang Surabaya pemimpin namanya Risma itu. Muhammadiyah itu, Pak, dalam 1 tahun dakwah di Gang Doli, di kompleks pelacuran Doli itu. Muhammadiyah iuran itu, Pak. Universitas Muhammadiyah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang. Iuran dalam 1 tahun itu miliaran, Pak, yang dikeluarkan untuk dakwah di pelacuran Doli. Nah, untuk apa uang miliaran itu? Beli rumah. 1 tahun itu hanya bisa membeli 2 rumah. Rumah yang dipakai melacur itu, Pak. Dipakai melacur itu, rumah itu dibeli sehingga mengurangi tempat pelacuran. Setelah itu pelacurnya itu tidak diusir, Pak. Disuruh tinggal di situ. Didatangkan pengusaha dari Kebumen, ibu-ibu pengusaha. Pengusaha sapu hijau, sapu yang terbuat dari serabut kelapa itu, keset dan macam-macam jenisnya terbuat dari serabut kelapa itu. Ibu-ibu itu waktu didatangkan ke Surabaya punya karyawan 75 dan dia itu orang cacat, Pak. Nah, Muhammadiyah tinggal ngomong. Setelah ibu tadi itu cerita pengalaman dia dan bagaimana dia berusaha punya karyawan 75, Muhammadiyah baru ngomong kepada ibu-ibu pelacur itu. Panjenengan yang lengkap fisiknya, sehat, muda, kuat, jangan kalah sama ibu-ibu yang cacat. Itu aturan Allah yang digelar dalam bentuk manusia. Itulah yang kita sebut biasanya, mohon maaf, ayat kauniyah. Kadang-kadang ngerti tapi ya tidak jong itu, Pak. Ayat kauniyah itu gunanya apa? Itu tadi. Ayat kauniyah itu bukan Quran, bukan yang wujudnya tertulis, bukan Quran bukan hadis, tapi yang digelar Allah di alam. Yang itu supaya kita membacanya untuk menjadi pedoman hidup kita. Itu diantaranya begitu. Itu juga takdir Allah. Itulah aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi menurut saya, ada namanya Helen Keller, Pak. Helen Keller itu berapa nih, Pak? Kalau ini Helen Keller ini, nanti cerita Ibu Helen Keller saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada kurang lebih seperempat jam. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Saya kira tema hari ini panjang dari kita bicara. Oleh karena itu mungkin ada baiknya bicara soal akidah selanjutnya. Tolong dijelaskan tentang
tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid akal. Jadi saya ingin korelasi hubungan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian akal. Ini mungkin ada baiknya kalau ya secara sepintas, kalau bisa hari ini dijelaskan, kalau tidak ya terima yang akan datang. Terima kasih. Yang akan datang saja Pak ya. Yang akan datang saja ya. Jadi 3 macam tauhid. Ini mohon maaf Bapak Ibu, bedanya Muhammadiyah dengan Salafi. Ada mengatakan Salafi Wahabi sebagai pengantar dulu. 3 itu mohon maaf di beberapa bukunya teman-teman Salafi, 3 itu adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Mohon maaf, yang saya baca seperti itu. Banyak, saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak dari buku-buku yang kemudian jadi rujukan teman-teman Salafi. Sebagian orang mengatakan orang Wahabi, tauhid dibagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau di Muhammadiyah tidak Pak. Yang ketiga bukan asma wa sifat. Itu cara pembagian yang tidak mantiki, tidak logis. Tidak mantiki, tidak logis. Manusia itu dilihat dari kekayaannya dibagi 2, kaya miskin, betul. Manusia itu dilihat dari agamanya dibagi 2, muslim, non-muslim. Non-muslim dilihat dari apakah dia percaya Yesus atau tidak, dibagi jadi Kristen dan non-Kristen. Nah gitu, nanti pembagiannya begitu. Nah itu kok dasarnya 3 itu yang terakhir asma wa sifat itu apa dasarnya? Kok nyempal gitu nih. Sama dengan mohon maaf, ini juga mohon maaf di kemudian hari orang mengatakan pembagian yang tidak logis itu privat jet itu Pak, yang membagi orang Jawa menjadi santri, abangan dan priayi itu juga tidak logis. Harusnya 2 saja, santri dan abangan. Nah, begitu harusnya. Kok ada priayi itu dasarnya apa? Kan harusnya dilihat dari cara beragamanya. Orang Jawa itu dibagi 2. Cara beragama dalam memegang agama itu bagaimana orang Jawa itu santri dan non santri. Non santri disebut dengan abangan itu. Bapak muncul priayi itu apa? Itu profesor di Amerika neliti di Pare Kediri. Itu di Pare Pak. Di Pare Kediri. Di kampungnya namanya Tulungrejo. Yang tempat yang terkenal sekarang menjadi tempat kursusan bahasa Inggris itu. Dan di sana dia kecewa dengan seorang tokoh agama yang pandai bahasa Inggris, lipat get itu, sakit hati bahkan karena ketika khutbah Jumat, tokoh agama dan pintar bahasa Inggris itu di saat lipat get itu neliti di Pare itu di Mojokerto. Mojokerto itu tidak ada, jadi di penelitiannya itu dia mengatakan saya meneliti di Mojokerto. Itu nama samaran Pak, tidak nama sebenarnya. Itu ketika itu dia hari Jumat, tidak Jumatan tapi mendengarkan ada khotib mengatakan. Jadi ini orang pintar bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris. Dia mengatakan, saya ngajar bahasa Inggris itu mengajari murid-murid saya supaya ngerti orang kafir. Jangan jadi malah jadi kafir. Itu privat tersinggung itu Pak. Saya itu ngajar bahasa Inggris supaya murid saya itu ngerti orang kafir. Sehingga kalau tahu berdakwah itu tahu celah-celahnya. Jangan malah ikut jadi kafir. Itu menurut saya. Jadi kalau di Muhammadiyah Pak, pembagiannya adalah nanti bukunya Pak Yunari itu rububiyah, uluhiyah. Pertama rububiyah, mulkiyah, yang terakhir uluhiyah. Itu dasarnya surat An-Nas. A'udzu birabbin nas, maka jadilah rububiyah. Malikin nas, jadilah uluhiyah. Ilahin nas, jadilah tauhid ilahiyah. Ilahiyah itu puncaknya Pak. Nanti kita sampaikan di pertemuan yang datang Pak. Begitu usul baik. Jadi setelah ini hari ini rukun iman yang ke-6 kita kembali lagi yang pertama Pak. Karena kemarin permintaan Pak Garomi lompat langsung ke rukun malam yang kelima yaitu hari akhir. Nah ini kita lanjutkan dengan takbir. Nah besok kita sedikit menyinggung tentang masalah iman kepada Allah.
Monggo kalau ada yang lain, monggo Mas Nusni. Yang pertama, pemahaman yang kita terima tadi, apakah yang disebut dengan Mu'tazilah? Pertama. Yang kedua, kalau pengertian tadi kondo, kalau pengertian saya kemudian kondo itu artinya bisa berubah sesuai dengan usaha kita. Betul apa tidak? Terima kasih. Yeah. Mu'tazilah itu contoh, jadi Mu'tazilah itu, maka sekarang ada sebutan Neo Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah gaya baru. Barangkali dia tidak sadar kalau dia itu Mu'tazilah, tapi dengan pola berpikirnya, pola pemahamannya dia terhadap agama, sebenarnya dia sudah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang mengedepankan akal baru kemudian dalil, Pak. Agama itu akal dulu baru dalil. Nah, maka dari awal Kiai Dahlan itu sudah mengasih ralnya supaya nggak keliru dibuktikan dari orang Muhammadiyah itu. Selalu kalau dalam Darul Arqam ada materi diantaranya posisi akal di Muhammadiyah, akal dan wahyu di Muhammadiyah. Jadi wahyu itu di atas, akal di bawah. Kita tidak boleh, akal kita tidak boleh menantang wahyu. Akal itu digunakan untuk membantu pemahaman kita terhadap wahyu. Maka lahannya akal itu tadi Pak, yang ayat-ayat kauniyah tadi itu. Silakan akalmu itu digunakan untuk menggali ayat-ayat kauniyah itu supaya jelas menjadi aturan. Sementara yang wahyu itu tidak usah diutik-utik, tidak usah diutik-utik. Contoh, Marjal Bahrani Yaltaqiyani surat Ar-Rahman itu. Dua laut bertemu tapi airnya tidak bisa menyatu. Itu cari. Ayatnya bilang begitu, cari akalmu, telusuri itu. Di mana itu? Kalau sudah ketemu, teliti. Nah itu. Jadi jangan akal ini ngutak-ngatik wahyu. Wahyu itu banyak sekali yang belum bisa terpahamkan dengan baik, maka akal ini digunakan untuk membantu memahami itu. Nah gitu Pak ya. Contoh Nun Sewu, orang, mohon maaf, saya sebut namanya supaya kita juga tidak sembarangan kalau mengutip perkataan dari beliau ini. Namanya Profesor Dr. Munir Mulkan. Itu dekat dengan Muhammadiyah. Saya tidak mengatakan dia orang Muhammadiyah, saya belum berani. Karena dia dikenal itu ya gara-gara nulis tentang Muhammadiyah saja, meneliti tentang Muhammadiyah. Nah, beliau mengatakan, beliau mengatakan semua agama itu sama. Dasarnya akal. Apa mungkin di alam ini ada dua Tuhan? Itu kan tidak mungkin. Mestinya yang menciptakan bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang itu, bukan Tuhan yang lain. Hanya kalau orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristen menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Yahweh, orang Hindu menyebutnya Brahma. Itu Mu'tazilah gaya baru itu Pak. Kan tidak mungkin toh di alam ini ada dua Tuhan, itu tidak mungkin. Tuhan yang disembah semua manusia itu ya satu, ya Tuhan yang itu ya Tuhan. Cuma orang Islam membahasakannya menyebut namanya Allah, orang Kristen Allah, orang Yahudi Yahweh. Itu Mu'tazilah gaya baru. Nah, Mu'tazilah itu dalam bidang politik nanti disebut dengan Khawarij. Khawarij itu sebenarnya sudah selesai zaman Ali. Begitu orang ini pengikut Ali, tapi kemudian melihat kebijakan politiknya Ali kok begitu, kemudian dia keluar dari barisan Ali, maka disebut dengan Khawarij. Khawarij itu kharaja, keluar. Sebenarnya sudah selesai zaman Ali, cuma kemudian orang mengait-ngaitkan dengan sekarang. Jadi dalam ini berangkat dari pemahaman agama juga. Ali ketika perang Siffin dengan Muawiyah hampir saja menang. Nun Sewu.
Ini kasusnya sama dengan pertempuran 10 November Surabaya. 10 November itu bukan pertempuran sehari 2 hari Pak, berbulan-bulan itu Pak. Puncaknya sejak Oktober itu Pak, Oktober 22 atau 21 atau 22 yang hari santri dikeluarkan resolusi jihad itu, sampai nanti bulan November itu hampir saja rakyat Indonesia khususnya kaum muslim itu menang dalam pertempuran Surabaya. Soekarno datang. Bulan Oktober sudah Soekarno mengeluarkan instruksi perang dihentikan. Itu gara-gara jenderal Inggris mati itu Pak. Terus ngadu sama Soekarno. Itu hentikan orang-orang Surabaya itu. Nah, itu kasusnya begitu. Hampir saja orang Islam itu menang. Ali kemudian didekati sama Muawiyah, mengangkat Quran, kamu berdamai. Sudah nggak usah dilanjutkan lagi perang. Nah, itu kasusnya begitu. Tapi kemudian setelah berdamai, bahasanya gencatan senjata, Muawiyah itu menyusun strategi. Akhirnya strateginya itu tidak disetujui oleh pendukungnya Ali sendiri itu. Ini Ali ini kalau begini modelnya rusak tatanan orang Islam ini. Maka Ali ini harus dibunuh. Harus dibunuh. Karena Ali sudah tidak memegang lagi hukum Allah. Nah, itu maksud tauhid uluhiyah itu kan masalah hukum Pak, hukum Allah. Bagaimana posisi kita terhadap hukum Allah ini? Mereka ini pakai nalar Pak, tidak menggunakan dalil secara utuh tadi itu. Begitu keputusannya sudah dianggap kafir Ali itu. Karena kafir dia dianggap murtad, maka halal darahnya dibunuhlah Ali oleh pengikutnya sendiri. Nah, itu kan mengedepankan akal itu. Akal yang memahami agama secara salah, kalau benar tidak salah. Jadi akal ini ditaruh di depan dan memahami agamanya banyak yang tidak pas gitu Pak. Nah, Mu'tazilah itu begitu. Itu pemikiran apa ya? Tentang Mu'tazilah, kemudian yang tadi tentang. Jadi sekali lagi kita ikut kepada di buku ini juga disebutkan istilahnya Pak Yunahar pakai qadar Pak, bukan qadar. Qadar atau takdir. Takdir itu satu asal kata dengan qadar. Qadar, takdir itu juga dari kata qadar juga. Tidak menggunakan istilah qadar. Jadi aturan Allah tadi itu terkait dengan hukum sebab akibat. Tadi ada kata-kata begitu. Terkait dengan hukum sebab akibat. Jika begini maka begini. Potensial untuk berubah. Potensial untuk berubah. Masalah takdir itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah yang seru. Jadi kemudian orang bertanya, bagaimana hukumnya ibu-ibu ini yang rambutnya keriting direbonding? Itu masalah berubah nih Pak. Yang begini ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir Pak. Jadi takdir itu masalah urusan selamat dan tidak selamat. Jadi yang fisik-fisik ini urusannya bukan urusan takdir. Maka kompak ulama mengatakan itu haram hukumnya. Wong Allah sudah menciptakan dia keriting kok diluruskan, itu dia berarti tidak rela dengan Allah. Nah gitu. Jadi tidak ada, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan takdir itu Pak. Ini kaitannya dengan iman kita kepada Allah. Kamu itu ikhlas tidak kepada Allah itu. Kalau Allah menciptakan hidungmu pesek itu kamu rela tidak gitu. Jadi gitu Pak. Tapi itu menjadi bahasan juga Pak. Tapi bukan dengan takdir tadi itu. Karena sekarang ini ada, mohon maaf, manusia ini karena akal pikirannya tadi itu dia memberi akal pikiran, kemudian dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang barangkali orang kemudian boleh nggak ini? Ini wewenang Allah atau wewenang manusia? Kayak tadi itu yang meluruskan rambut tadi itu. Nah, kalau yang begitu ulama kompak mengatakan itu haram hukumnya. Tetapi kalau operasi bibir sumbing itu halal. Boleh, bukan dianjurkan Pak ya, bukan sunnah, bukan wajib, tapi boleh. Jadi boleh ubah. Bukan naik menjadi sunnah atau wajib, tidak. Operasi bibir sumbing itu boleh, bukan haram. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan fungsi daripada bibir itu. Maka kemudian ulama membuat panduan, merubah ciptaan Allah itu boleh sekiranya untuk memaksimalkan fungsi.
Kalau tidak untuk itu maka hukumnya haram. Rambut keriting dan lurus itu bedanya apa? Pengaruhnya terhadap tubuh manusia itu apa? Tidak ada. Nah itu Pak. Orang pasang gigi palsu itu boleh memaksimalkan perannya. Tapi kalau tidak dipasang ya tidak apa-apa. Bapak ikhlas, jangan wis tua, wis wayake. Kalau dulu suka makan peyek, yang barangkali ini peringatan bagi Allah, saya tidak boleh lagi makan peyek yang goreng-gorengan itu. Kalau begitu tidak apa-apa juga. Tapi kalau masih pengen makan peyek, tidak dosa itu. Nah begitu Pak. Itu dia Mas Kusni. Jadi sekali lagi kita kembali pakai istilah tadi yang Mas Ari hadisnya sebut tadi. Kita tidak pakai istilah qadar itu karena sekali lagi tidak ketemu dalilnya itu Pak. Istilah qadar itu tidak ketemu dalilnya. Kata-kata qadar dalam Quran itu ya hanya kata qadar, tidak ada hubungannya dengan masalah iman. Pak Badar? Mohon maaf agak kembali sedikit Pak dari pembahasan yang kemarin mengenai asar itu Pak, mohon untuk dijelaskan kaitannya dengan surat Yasin ayat yang ke-12 itu Pak. Wa naqduma qaddamu wa asaru. Oke. Itu jadi Kiai Dahlan itu sampai sekarang sebenarnya belum mati Pak. Asar itu bekas gitu Pak. Ya itulah orang Islam itu begitu harusnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kebiasaan tradisi baik, dalam tanda petik tradisi ini adalah tradisi yang tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah. Kalau aturan ibadah sudah selesai, jadi aturan-aturan yang tidak menyangkut masalah-masalah yang sudah tuntas, tradisi baik, itu tradisi ini kalau kemudian dia sudah mati, dia yang membuat tradisi itu, kemudian dilanjutkan sama orang-orang, dia yang membuatnya saja sudah mendapatkan pahala, orang yang mengikutinya terus mendapatkan pahala, orang yang mengikutinya sendiri dapat pahala, tetapi orang yang merintis tadi itu dapat pahala juga. Setiap orang yang mengikutinya dapat pahala, setiap orang melakukannya, orang merintisnya dapat pahala juga. Asalnya itu Pak. Itu namanya ya kalau dalam sedekah, dalam masalah harta ada namanya wakaf, sedekah jariah itu wakaf. Ini namanya jariah ilmu itu Pak, jariah ilmu. Sekiranya Thomas Alva Edison ini Pak. Jadi ada teman saya Pak, kita share di grup PCM gitu. Nulis pengalaman rohani. Kemarin nyambung dengan ceritanya Pak Daromi itu. Jadi di Batam, di Pekalongan itu ada, saya dulu tahu waktu saya nyantri di Gontor itu peringatan 8 Minggu tahun 91. Gontor itu peringatan 8 Minggu. Tidak setiap tahun Pak miladnya Gontor itu diperingati. 8 minggu 64 tahun, kemudian diperingati lagi 70 tahun, terus 80 tahun, terakhir kemarin 90 tahun. Ini besok sudah akan ancang-ancang peringatan 1 abad. Tahun 91 itu saya kelas 2 SMA di sana, 2 mu'alimin, kelas 5 mu'alimin. Sebelum peringatan 8 minggu itu, 1 tahun sebelumnya sudah dibuat buku panduan peringatan itu Pak. Rangkaian acaranya apa saja. Buku itu di sana biasanya kalau kegiatan itu ada sponsorship. Zaman dulu masih banyak menggunakan sponsor rokok dan macam-macam. Itu sudah tidak pakai sponsor begitu Pak. Siapa yang mensponsori? Alumni-alumninya Pak. Ada jenang Mubarak dari Kudus itu, Ustaz Helmi Fonda. Alumni Gontor menyebutnya Helmi siapa tidak tahu, tapi terkenalnya Helmi Fonda. Dia punya usaha jenang Mubarak di Kudus itu. Ada di antaranya namanya Nur Basar Junet. Nah itu orang Pekalongan. Di sana ditulis di buku itu Ketua GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia itu. Nah itu ternyata dia katanya Pak Daromi punya saudara namanya Zaki Junet. Nah Zaki Junet itu orang kaya juga Pak. Dia mewakaf di wakaf, sebagian hartanya diwakafkan menjadi pesantren Tazaka di Batam itu.
Santrinya luar biasa itu Pak. Baru berdiri tapi luar biasa perkembangannya. Pak Zaki Junat itu punya cita-cita mati di pesantren Al-Zakai. Itu disampaikan oleh pimpinannya ketika Kiai Gontor meresmikan masjid besar. Jadi kami punya cita-cita semuanya mati di sini sebagaimana Kiai Gontor itu matinya di Pondok Gontor dan dikubur di Gontor. Nah, gitu ceritanya. Itu awal dirintis santri sekitar waktu itu baru 300-an. PLN mati. Ada orang kaya dari Sidoarjo waktu itu berkunjung ke sana. Dia mengatakan ini santri baru 300, lampu kalau mati begini keadaannya, bagaimana besok kalau santrinya sudah banyak? Nah, Pak Kiainya mengatakan, Pak Anang Ridha itu menyampaikan, insya Allah nanti kami pikirkan Pak. Orang tadi itu mengatakan, Ustaz Anang tidak usah berpikir keras. Besok saya kirim genset ke sini. Genset silent Pak, tadi ada suaranya. Nah itu sekarang dia tenang-tenang saja itu pesantren Tazaka itu walaupun PLN sering biarpet. Tazaka itu tengah desa di pegunungan di kecamatan Bandar, desanya namanya Sedayu. Itu kalau pas PLN mati kanan kiri gelap semuanya, pesantren itu terang benderang. Nah itulah Pak Kiainya kemudian belum lama menulis inilah Sedekah Jariyah. Saya lupa siapa namanya orang yang melakukan genset itu Pak. Setiap lenteng mati, santri bisa belajar, anak belajar dapat pahala, maka bapak yang di Sidoarjo itu dapat kiriman pahala sekian ribu santri. Nah itu Pak. Satu, kemudian Pak Kiai tadi mengatakan, Intang suruh yang suruhku. Kalau kita ini berjuang menegakkan agama Allah, pasti Allah akan nolong kita. Wah itu jadi hampir semuanya itu misalnya itu wakaf isinya semuanya Pak. Ada instalasi air. Jadi air itu pakai dulu awalnya pakai pam, pakai PDAM. Pas ada orang Jakarta kunjungan ke sana, mati itu PDAM, bingung santri-santri. Dengan bahasa yang sama, orang tadi itu Ustaz tolong dihitung berapa biayanya mengalirkan air dari sumber di atas gunung sana itu sampai ke sini. Nanti kalau sudah dihitung, saya kirim uangnya untuk beli paralon segala macamnya. Jadi itu begitu Pak namanya. Namanya wakaf tadi itu begitu. Itu namanya asal tuh gitu Pak. Orang punya harta, asalnya itu, asal di dunianya itu, yang terus mengirimkan pahala. Nah, asalnya terus dicatat oleh malaikat, pahalanya terus tercatat. Orang kalau punya harta begitu, orang kalau punya ilmu juga begitu. Nah, ilmunya dijariahkan oleh harus seperti tadi itu. Yang dimaksud asal itu Pak, menurut saya. Kami kira ini Bapak Ibu, mohon maaf sudah lewat jam 7. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.